warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, pemirsa dan pendengar RDAK TV dimanapun anda berada serta hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di masjid majelis ilmu ini, di masjid kita tercinta, Masjid Jami' Al-Mubarak Japadi, di bulan yang istimewa, di bulan Ramadan, di hari yang istimewa, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dalam rangka daurah kitab spesial Ramadan 1445 Hijriah selama 5 hari dari kitab Durusul Muhimmah, beberapa pelajaran penting untuk segenap umat, karya Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas rahimahullah. Dibersamai guru kita, beliau Ustaz Muhammad Fatani LC Hudullah Ta'ala. Daurah ini diselenggarakan oleh Rumah Tahfidz Ashabul Kahfi dan Ketakmiran Masjid Jami' Al-Mubarak Japadi. Daurah kitab ini disiarkan langsung dari Masjid Jami' Al-Mubarak Japadi, Bantul, Jakarta. Silakan siapkan diri, luruskan niat dan catat faedah yang akan disampaikan. Sebelum masuk pada materi daurah, kami sampaikan kepada jamaah yang hadir untuk dapat merapat ke tengah. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai daurah kitab ini. Semoga langkah kita ke sini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, Ustaz Fatani sudah hadir di tengah kita. Kepada Ustaz Fatani kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para hadirin dan juga pemirsa, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita ucapkan syukur kita kepadanya dan mengucapkan alhamdulillah dan meyakini bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan mengkaji dan memanfaatkan waktu kita di akhir dari bulan Ramadan ini dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu, dengan harapan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya, kemudian juga dengan harapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya malam ini itu malam Lailatul Qadar, ya, Masya Allah, bayangkan saja, ya, seakan-akan kita belajar selama 83 sekian tahun. Ya, luar biasa tak? Ya, belum tentu umurnya jenengan sampai segitu. Allah. Ya. Alhamdulillah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Dan mari tata niat kita, ya, benar-benar untuk mengkaji, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita kajian kita di malam hari ini dan seterusnya insyaallah akan mengkaji dari kitab yang berjudul apa Mas?
Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang pakai syarahnya Syekh Haisam. Ini dulu saya juga ada kajian ini di Haku TV, tapi pakai syarahnya Syekh Abdul Razak. Sudah selesai. Bismillah, kita mulai. Ada kitabnya ya? PDF. Oh ya, tidak apa-apa. Itu hanya untuk belajar saja. Ya. Ana pakai yang Arabnya. Itu. Kata beliau di dalam muqaddimahnya Syekh Haisam yang pensyarah di sini, setelah beliau membacakan hamdalah dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan wa huwa kitabun mufidun li'ammatil muslimin wal muslimat. Ini adalah kitab yang sangat bermanfaat sekali untuk keumuman orang muslim dan muslimah. Dzakara fihi musannifuhu, yang disebutkan di situ oleh musannifnya sendiri, jumlatan min ahkamis syahadatain. Ya, secara umum ya, berkaitan dengan syahadat. Mohon maaf Bapak sekalian, kita ini Islamnya sudah dari awal nggih. Ada di antara kita yang Islamnya pertengahan. Udah. Wah, jadi dari awal ini sudah dari lahir gitu ya. Sudah dari lahir kita sudah Islam. Tapi mohon maaf, apakah kita pernah mengkaji apa itu syahadat? Apa itu la ilaha illallah? Apa itu Muhammad Rasulullah? Ini yang menjadi permasalahan gitu. Oke lah, alhamdulillah kita sudah berislam, beriman ya, dari kita lahir itu sudah ada capnya Islam gitu. Tapi jangan sampai itu cuma cap tok gitu lah. Ya, jangan sampai itu hanya mohon maaf, istilahnya yang lebih kasar itu cuma KTP tok. Ya, KTP ini Islam, tapi uangnya mbuh ngerti. Nah, jangan sampai itu saja. Tapi benar-benar kita itu mendalami gitu. Terutama masalah ini, masalah syahadat. Masalah syahadat itu kan usul ya, pondasi gitu. Ya, pondasinya. Lalu orang-orang musyrik dahulu kenapa mereka tidak mau bersyahadat, Pak? Ya, kenapa mereka enggan untuk mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka faham benar dengan makna dari la ilaha illallah. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ya. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini dijadikan cuma satu tok? Ini sungguh ini sesuatu yang sangat menakjubkan gitu, mengherankan. Padahal cuman la ilaha illallah saja gitu. Cuman la ilaha illallah. Mereka nggak mau mengucapkan itu karena konsekuensinya besar. Gitu. Lalu kita mengucapkan la ilaha illallah itu malah sambil nyanyi. Ini sambil nyanyi. Insyaallah. Lah di dalam kitab ini itu ada min ahkamis syahadatain, hukum-hukum seputar tentang syahadat, entah itu syahadat la ilaha illallah maupun juga syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian buat tafsir, ada juga tafsir ya, walaupun hanya sedikit gitu kan. Kemudian wassalah, itu salat, wal wudu ya, masalah wudu, wa tajhizul mayyit ya, menyiapkan mayit ya, ngurusi jenazah, ini juga ada dalam kitab ini. Wal akhlaq wal adab al-islamiyah, akhlak, adab ya, secara islami
ini juga ada pembahasan dalam kitab ini, Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah ini. Gitu. Aslinya kitab ini hanya sedikit sekali, Pak. Hanya beberapa lembar saja, nggak sampai 10 aslinya. Itu. Cuman ya menjadi 150 lembar, menjadi 200 lembar. Kalau Syekh Abdul Razak itu lebih daripada 300 lembar. Itu. Tapi aslinya cuman sedikit sekali. Gitu. Inilah keutamaan ulama-ulama yang rasikh ya, yang benar-benar ulama gitu. Ya, ucapannya cuman dikit tetapi mempunyai makna yang luar biasa. Gitu. Wa'tana fihi rahmatullahi ta'ala bi dzikri dalil, dan beliau pun juga menyebutkan di dalamnya itu dalil-dalil. Wa ikhtisarul kalami kama hiya 'adatul ulama qadiman, dan juga kalam beliau, tulisan beliau di sini itu sangat ringkas sekali. Dan ini kebiasaannya para ulama terdahulu. Ya. Kalau kita lihat ulama-ulama para zaman salaf, coba kita buka Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu kan isinya cuman judul, ya, bab, kemudian dalil dari Al-Quran, dari hadis, nggak ada syarahnya, ya, nggak ada syarahnya gitu, langsung dalil-dalilnya saja, gitu. Jadi sekarang jadi berpuluh-puluh jilid itu kan syarahnya, seperti Imam Bukhari, ya, Sahih Bukhari yang sekarang jadi 30 jilid, atau bahkan ada yang sampai 35 jilid menjadi Fathul Bari itu kan semuanya syarah dari kitab itu. Tapi aslinya kan kecil gitu. Nah, kecil aja kita nggak pernah baca, apalagi yang gede. Masya Allah. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita masuk tarjamatul muallif, sedikit tentang biografi penulis dari kitab Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah ini. Siapa beliau? Yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Al-Walid. Kalau orang Arab itu bilangnya Al-Walid, ya, bapak. Dan ini tidak sembarang dikatakan atau dilabeli dengan kata-kata Al-Walid, Pak. Tidak sembarang. Nah, yang dilabeli dengan kata-kata Al-Walid itu diantaranya adalah Syekh bin Baz ini. Dulu waktu anak sekolah di Sukabumi, itu ada dosen dari Mekah, itu bercerita ketika Syekh bin Baz itu meninggal. Beliau mengatakan ketika Syekh bin Baz meninggal, itu seakan-akan kami, padahal beliau bukan keturunannya Syekh bin Baz, bukan, sama sekali bukan. Seakan-akan kami ini kehilangan bapak. Jadi warga Saudi waktu-waktu itu seperti anak yang ditinggal bapaknya. Itu Masya Allah. Ini Syekh bin Baz, bagaimana taksir beliau, dakwah beliau memberikan dampak kepada masyarakat secara umum, ya, secara umum di Arab Saudi. Ketika beliau meninggal, seakan-akan mereka kehilangan seorang bapak. Beliau adalah Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Abdullah Al-Ubaz. Beliau ini adalah nama aslinya adalah Abdul Aziz. Ya, nama aslinya adalah Abdul Aziz. Ya, kemudian dikenal dengan Syekh bin Baz. Ya, kan beliau dari marganya dari Al-Ubaz. Sekarang masih ada keturunan-keturunan beliau, anak-anak beliau, ya, putra-putranya yang menjadi masyayikh itu ada.
Kemudian di bawah itu ada perkataan syarih yang menyarah. Yu'addu Syekhu Ibnu Baz ahad kibari ulama'i sunnah fi asrihi. Syekh bin Baz ini dianggap salah satu ulama besar, ya, ulama ahlus sunnah di masa beliau, gitu. Di masa beliau. Coba kita lihat bagaimana para ulama di masa beliau itu juga memberikan tazkiyah kepada beliau. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, ahlu hadis, ya, ahlu hadis. Beliau mengatakan, huwa mujaddidu hadzal qarn. Itu Syekh Albani yang mengatakan. Syekh Albani mengatakan untuk Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini adalah mujaddid hadzal qarn, pembaru untuk abad ini, ya, untuk abad ini, kata beliau, itu mujaddidnya adalah Syekh bin Baz ini. Karena Nabi SAW sudah menyatakan, ya, setiap 100 tahun dari umatku ini ada mujaddid, ada yang membarui. Maksudnya membarui ini di sini bukan membuat hal-hal yang di luar dari konteks syariat Islam, bukan. Melainkan ketika umat itu sudah rusak akhlaknya, beribadahannya, akidahnya, terutama di dalam akidah, ya, terutama di dalam akidah ini, mesti ada satu yang menjadi mujaddid, yang memperbarui lagi, memurnikan lagi akidahnya. Nah, pada zaman itu adalah Syekh bin Baz ini, kata Syekh Albani rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Razak Afifi, beliau mengatakan, Ibnu Baz talazu ghairi ulama'i hadzal zaman. Ibnu Baz min baqaya ulama al-awwalin al-qudama fi ilmihi wa akhlaqi wa nasyatihi. Syekh bin Baz itu seperti ulama dahulu, seperti ulama-ulama, ya, salaf dulu. Masya Allah, di dalam ilmunya, di dalam akhlaknya, di dalam semangatnya beliau, ya, seperti orang yang nggak punya lelah di dalam berdakwah, itu luar biasa. Walaupun di zaman beliau ini kan tidak secanggih sekarang, tetapi zaman sudah berubah daripada zaman terdahulu, gitu ya. Karena beliau kan hidup pada tahun 80-an sampai 90-an beliau ini. Nah, ini kan sudah mulai ada teknologi lah, walaupun tidak secanggih sekarang, gitu. Tetapi beliau, masya Allah, ya, dakwah beliau ini luar biasa. Makanya beliau mengatakan di sini, ya, Syekh Abdul Razak Afifi mengatakan, Ibnu Baz min baqayal ulama il awwalin. Ini termasuk ulama-ulama yang terdahulu, al-qudama, di dalam ilmunya, di dalam akhlaknya, di dalam nasyatnya, kegigihan di dalam berdakwah. Begitu juga di dalam akhlaknya, terutama beliau rahmat ta'ala luar biasa dalam akhlak ini. Kemudian tazkiyah dari Syekh Muhammad Sabiq, beliau mengatakan Syekh Ibnu Baz huwa imamu ahli sunnah fi zamani. Syekh bin Baz ini adalah imam ahli sunnah di masa beliau, ya, di masa beliau ini adalah imamnya. Masya Allah, ini gak cuma satu orang, dua orang, tidak hanya satu ulama, dua ulama yang memberikan tazkiyah kepada beliau ini. Adapun karya-karya beliau sangat banyak sekali di situ, ya. Di sini disebutkan ada berapa itu? Ada 26. Di antaranya adalah kitab yang kita pakai ini. Ada sebuah kisah, ya, ikhwan fiddin. Karena karya beliau itu kan kecil-kecil, ya. Ya, karya itu kecil-kecil,
nggak gede-gede gitu. Tapi kecil-kecil. Karena beliau kan ulama karismatik gitu. Lebih ke awam, ke orang-orang awam itu, lebih dekat dengan mereka gitu. Walaupun semuanya dekat. Ya, saya bilang itu semuanya dekat. Itu. Ada orang yang ya mencaci beliau. Apa sih Syekh bin Baz itu? Ya, karyanya cuma kecil-kecil. Cuma kecil-kecil gitu. Kemudian dia sakit. Orang tadi itu sakit. Disampaikanlah kepada Syekh bin Baz, kalau Anda digini-gini sama fulan, tapi sekarang fulannya sakit. Kata beliau, ayo kita jenguk. Dijenguk ya? Ya, dijenguk. Bukan alhamdulillah dia sakit. Dia sakit, mari dijenguk. Kemudian ketika beliau jenguk, beliau tabayun. Coba ya, ini luar biasa. Beliau tabayun, ya, bahwa saya dengar Anda ini bilang seperti ini. Gitu. Enggak langsung kamu gini-gini, bukan. Tapi tabayun dulu, bertanya dulu. Kemudian dia mengiyakan. Baru beliau jelaskan. Ya. Ulama yang mengarang kitab-kitab yang besar itu banyak. Itu orang awam, orang petani, orang pedagang itu nggak ada kesempatan untuk baca kitab yang gede-gede gitu. Ya. Kitab gede-gede itu untuk thalabul ilmi, benar-benar yang melonggarkan waktunya itu untuk belajar benar gitu. Adapun orang awam coba, ya, maka beliau mengatakan saya tuliskan untuk orang-orang awam ini dengan buku-buku yang kecil. Tidak ada ya orang kampung, orang di kampung dikasih Fathul Bari nih baca. Tidak ada. Ya. Tapi dikasih ya kutaib kecil, hanya beberapa lembar kayak gitu. Ya, itu malah lebih manfaat gitu. Lebih bermanfaat daripada dikasih Riyadhus Shalihin langsung tek. Atau dikasih kitab-kitab gede gitu. Dulu waktu anak masih di Jamiah di Madinah itu ada orang Afrika. Ya, ada orang Afrika. Kan kami belajar ada kitabnya, tapi ada juga modulnya gitu. Ringkasan dari ceramahnya dosen gitu. Ditulis, ada yang nulis, kemudian dicetak. Gitu. Dicetak. Akhirnya pada waktu itu ada qoror, ada peraturan nggak boleh mahasiswa pakai modul, semuanya harus pakai kitab aslinya. Tapi orang Afrika bilang, oh nggak bisa saya. Ya. Kitab modul tadi itu lebih bermanfaat di masyarakat kami daripada kitab aslinya. Kalau aslinya gede, modulnya cuma segini. Nah itu, cuman kecil. Ini lebih bermanfaat kata dia, kata orang Afrika itu, Pak. Ya. Ada kalanya ya konfitin, karangan yang cuman basit, yang cuman sederhana, itu terkadang lebih bermanfaat daripada yang gede-gede. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab-kitab besar, itu punya. Ya, fatwa beliau Al-Darbi itu dicetak menjadi kalau nggak salah 30 jilid. Gede banget. Itu semua fatwa beliau. Itu. Jadi beliau walaupun orang mengenalnya karangan beliau itu cuma kecil-kecil, tapi sebenarnya banyak sekali yang gede-gede juga. Ya karena beliau ada keterbatasan yang tidak bisa nulis langsung, melainkan beliau ceramah kemudian ditulis. Apa istilahnya itu ya? Transkrip itu ya, seperti itu. Karena beliau kan kafif, beliau buta. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian amal beliau ya,
amal beliau atau mansab amal beliau. Tawalla rahimahullah ta'ala iddatan manasib fi hayatih. Beliau memimpin beberapa pekerjaan, ya, di antaranya Ra'isul Majlis At-Ta'sisi fi Rabitatil Alam Al-Islami. Rabitatil Alam Islami itu perkumpulan para ulama di seluruh dunia, ya, yang ada di Mekah itu. Kemudian juga Ra'isul Majma' Al-Fiqh Al-Islami, khusus dalam fikih. Kemudian Ra'isul Majlis Hay'ati Kibaril Ulama, beliau menjadi ketua dewan kibar ulama di Saudi. Kemudian Muftil Am, pernah beliau menjadi mufti secara umum. Lah di sini agak aneh ini. Agak aneh. Anehnya bagaimana? Muftil Am di Mamlakah Arabiyah itu kan dulu sudah disepakati ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendirikan Saudi dengan Syekh Muhammad Al-Malik Muhammad bin Saud. Mereka berdua sepakat bahwa masalah kenegaraan itu dipegang oleh Muhammad bin Saud dan keturunannya. Maka tidak ada pemimpin atau raja yang keluar daripada Saud. Sedangkan masalah agama, ya, diantaranya adalah Al-Muftil Am, itu dipegang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keturunannya yang disebut Al-Syaikh. Biasa, mungkin Bapak pernah dengar ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syaikh. Al-Syaikh ini maksudnya adalah keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi anehnya ketika Syekh bin Baz itu masih hidup, beliau bekerja menjadi Ra'isul Am, Muftil Am. Ini satu-satunya ulama yang bisa memegang di Muftil Am ini. Beliau meninggal, diganti dengan yang sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Syaikh. Syekh Abdul Aziz Al-Syaikh yang beliau kafif juga, beliau buta sampai sekarang. Tapi Masya Allah, suaranya masih lantang sekali beliau. Ma'asyiral muslimin, kemudian beliau menjabat sebagai Mufti Al-Am sampai beliau wafat. Kemudian wasyaghala mansiba mudir Jami'atil Islamiyah fil Madinatil Munawwarah li 5 sanawat, dan beliau menjadi direktur Universitas Islam Madinah selama 5 tahun. Tetapi beliau menjadi wakil direktur itu sudah 10 tahun. Ya. 10 tahun beliau menjadi wakil direktur, kemudian diangkat menjadi direktur. Kemudian setelah itu beliau baru dibawa ke Riyadh. Itu. Wa hasala rahmatullahi ta'ala ala jaizatil Malik Faisal li khidmatil Islam. Ya. Kemudian beliau meninggal, Syekh bin Baz meninggal pada tahun 1420 Hijriah yang bertepatan dengan 1999 Miladiyah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Waktu kami juga masih di Madinah, itu juga ada cerita Syekh kami, ya, dosen kami cerita itu ketika Syekh bin Baz ini meninggal. Kan meninggalnya itu hari Kamis sore, kemudian disolatkan di Mekah, ya, di Mekah hari Jumatnya. Beliau mengatakan semua masjid yang ada di Saudi itu menyolatkan beliau. Semua masjid yang ada di Saudi, nggak cuma di Mekah, tapi seluruh masjid yang ada di Saudi. Ini pernah nggak kejadian di Indonesia, Pak? Seluruh masjid yang ada di Indonesia, nggak usah di Indonesia lah, di Jogja mawon lah, ada nggak? Jadi jenengan mboten terkenal. Ini Syekh bin Baz, Masya Allah, seluruh masjid yang ada di Saudi menyolatkan beliau. Kemudian ada
Ada orang Afrika lagi, ya Syekh, wallahi demi Allah, nahnu nusalli alaih, katanya kami pun di negeri kami juga menyolatkan beliau ketika beliau meninggal. Insya Allah. Jadi taksirnya beliau ini, dampak dakwahnya beliau itu tidak hanya di Saudi saja, Pak. Ternyata sampai ke luar negeri gitu. Ya, sampai orang-orang Afrika mendapatkan faedah dari dakwahnya beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan di sini, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fahadhi kalimatun mujizatun. Ini sebuah kata yang mujizah, yang sangat ringkas, fi bayani ba'dhi ma yajibu ay ya'rifahul 'amatu an dinil Islam. Sebagian apa yang wajib harus diketahui untuk semua orang muslim tentang keislamannya. Wasammaituha, dan aku beri nama ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk sekalian umat. Untuk ya ammatil ummah di sini bisa diartikan semua umat, bisa diartikan juga umat yang awam. Kan pembahasannya cetek, bukan cetek ya, sesuatu yang kita harus tahu gitu, tidak boleh tidak, ya, tidak boleh kita nggak tahu, harus tahu tentang masalah yang beliau beliau tulis di sini itu. Wa as'alullah yanfa'a biha al-muslimin wa yataqabbalaha minni innahu jawadun karimun. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan kitab ini al-muslimin, kepada orang-orang muslim, wa yataqabbalaha minni, dan semoga Allah Ta'ala menerimanya dariku, innahu jawadun karimun. Kemudian beliau menuliskan Abdul Aziz ibnu Abdullah ibni Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askanahu fi fasih jannatih. Kemudian kenapa kita belajar dan penting ya kita belajar kitab ini? Ya, Asy-Syarih mengatakan li'annaha muhimmatun, karena ini adalah pelajaran yang sangat penting, yang tidak boleh tidak tahu. Ya, semua orang muslim harus tahu tentang pelajaran yang beliau tulis di sini, walaupun tidak dari pelajaran kitab ini, tetapi seorang muslim harus tahu gitu. Ya. Wa nassaha bihal ulama, dan juga para ulama itu menasihati untuk dipelajari kitab ini. Ya, walaupun kitab hanya kecil, tetapi ini dipelajari semua umat, semua kalangan gitu. Semua kalangan mempelajarinya. Terkadang orang itu, ini kan kitab cuman kecil, cuman tipis, bahasanya pun juga seperti ini, enggak seperti bahasanya Imam Nawawi, bahasanya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, bukan. Ya, terkadang orang meremehkan ya, terkadang. Maka beliau di sini memberikan tanbih, peringatan dengan perkataannya Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Orang itu enggak mungkin akan mendapatkan ilmu, dua orang ini yang mempunyai dua sifat. Yang mempunyai dua sifat ini tidak akan mendapatkan ilmu. Pertama, mustahin, orang malu. Ya, malu karena saya sudah tua. Ya, malu karena saya sudah nggak bisa baca, umpamanya. Mohon maaf sekali. Ya, mohon maaf sekali ya, di masyarakat kita ini penyakit. Karena sudah tua, ya,
malu dengan anaknya sudah bisa baca Quran, sedangkan dia belum bisa, mau belajar Iqra, malu. Ini penyakit nggak Pak? Penyakit ini. Padahal yang namanya thalabul ilmi itu tidak memandang umur. Coba bagaimana para sahabat? Mereka masuk Islam sudah sepuh-sepuh. Ya. Sudah tua-tua mereka. Udah 40 tahun, 50 tahun gitu. Tapi mereka nggak malu untuk belajar. Yang kedua, mustakbir, sombong. Wah, saya kan sudah mondok sekian tahun, saya sudah bisa baca sendiri kok. Baca kitab cuman segini, enteng. Oh, enggak bisa. Terkadang kitab-kitab yang kecil itu mempunyai faedah yang tidak ada di dalam kitab-kitab yang besar. Gitu. Nah, kemudian apa hukum belajar ilmu syar'i? Apa hukum belajar ilmu syar'i? Ada dua hukumnya. Pertama adalah fardhu ain atau wajib aini, wajib yang hukumnya itu setiap orang tahu. Yang kedua, nafal, sunnah. Nah, bagaimana sifat ilmu yang harus diketahui oleh semua orang muslim? Semua orang muslim harus tahu ilmunya itu. Beliau mengatakan, asy-syarih bukan muallif, tidak ya. Kalau saya mengatakan muallif itu berarti Syekh bin Baz, pengarang kitabnya. Kalau syarih itu Syekh Sarhan yang menyarah, itu ya. Asy-syarih mengatakan yang fardu itu adalah ma la yasihhu dinul mar'i illa bihi. Yang seseorang itu tidak sah agamanya kecuali dengannya. Contoh gini, kita ini kan wajib sholat. Kita wajib sholat. Maka kita tahu harus wajib kita mengetahui ilmu tentang sholat. Minimalnya kita tahu dalilnya apa. Dalil sholat itu. Bunil Islamu ala khamsin umpamanya. Oh, salat itu tiang agama. Nah, itu sebenarnya cukup. Minimalnya itu gitu. Minimalnya itu. Jangan sampai orang muslim dia salat ditanya, "Kenapa kamu salat?" "Loh, mbah saya juga salat kok. Bapak saya salat." Nah, seperti ini nggak sah salatnya, Pak. Karena tanpa ilmu dia. Sama sekali enggak tahu gitu. Berarti kan dia cuman ikut-ikutan tok. Ya, tidak didasari ilmu. Itu. Nah, kebanyakan di masyarakat kita ini juga penyakit gitu. Seperti ini. Seperti Islame mau KTP tok. Nah, ini harus dipertanyakan ini. Ya, harus dipertanyakan. Nah, di sini bagi siapapun yang ingin melakukan hal tersebut atau dia mempunyai kewajiban itu, maka wajib. Mohon maaf ini, bagi yang mau umroh umpamanya. Umroh itu kan kita sendiri gitu dah. Kita sendiri. Tapi kebanyakan jamaah umroh itu ngandalkan ustadznya. Nah, gitu? Ya. Ngandalin enggak pembimbingnya. Ini sebenarnya kalau bisa dikatakan salah. Itu kan kebutuhan dia sendiri jamaah itu. Seharusnya dia yang mempunyai kewajiban untuk mencari ilmunya. Bagaimana umrah itu, bagaimana haji itu. Ya, sudah dikasih ini ada manasik, manasik pertama, manasik kedua, ya, dijelasin di situ. Ya, masih juga tidak hadir. Kalau hadir kemudian nggak paham, itu lumayan ya Pak. Lumayan gitu. Tapi kalau udah nggak hadir tapi langsung menyerahkan bongkoan kepada pembimbingnya, ini kurang benar itu. Nggak tepat. Karena ini adalah kewajiban dia. Kewajiban dia gitu. Pembimbing itu kan cuman mengarahkan. Ya. Cuman mengarahkan membawa jamaah dari sini ke sana kan. Belum tentu di sana dia tahu ya di mana toh
letaknya Hajar Aswad, ya. Orang kan kalau baru pertama kali masuk Masjidil Haram, mumet Pak. Ini masjid atau apa gitu. Ya, masuk, ya bisa muter-muter, nggak ketemu Ka'bahnya. Saking besarnya Pak. Itu kan. Kalau orang pertama kali gitu. Nah, pembimbing hanya sekedar itu saja sebenarnya itu. Adapun mohon maaf, ritual ibadahnya itu kewajiban masing-masing. Itu. Kemudian juga berdagang, mohon maaf, mungkin ada yang profesinya berdagang. Berdagang ada kewajiban untuk mengetahui hukum jual beli. Ya, jual beli menjadi wajib baginya. Jangan sampai dia jual beli nanti masuk ke dalam ranah riba namanya. Ya. Makanya jual beli sama riba itu sangat dekat sekali. Allah Ta'ala menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Hampir dekat jual beli itu dengan riba. Sehingga apa? Seorang yang profesinya itu berdagang, maka harus tahu tentang masalah ya jual beli. Itu. Ini yang hukumnya fardu. Kemudian ya, ada hukumnya nafal, sunnah. Yang sunnah mazata ala dzalika, lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu gitu. Ya kan fitin azani Allahu wa iyyakum. Di sini ada muhtawiyatu alkitab, ringkasan dalam kitab ini apa saja. Di sini ada 7 tariqatus salaf saleh ma'al Quran fil qiraati wal hifdz wa tadabbur. Ini tidak ini ya. Kita langsung saja. Ya. Kemudian limadza yabda'ul ulama mu'allafatihim bil basmalah. Kenapa para ulama terdahulu itu setiap menulis karangan itu dengan basmalah? Ya, dengan basmalah. Ini ada beberapa sebab. Pertama, iqtida'an bil kitabil aziz. Pertama, mencontoh Al-Qur'an. Mencontoh Al-Qur'an. Quran manapun, Pak, jenengan buka mesti pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Entah itu Al-Quran yang berupa mushaf lembaran maupun Quran yang berupa aplikasi. Nah, sekarang kan banyak ya aplikasi ya, Quran dalam aplikasi. Itu mesti pakai bismillah. Itu pertama kali. Nah, para ulama mereka mengarang kitabnya pertama kali dengan basmalah karena itu. Iqtidaan bil kitabil aziz. Kemudian wabil anbiya'i war rusul. Dan mencontoh para nabi dan rasul. Ya. Mencontoh para nabi dan rasul seperti Nabi alaihi wasallam menulis suratnya kepada Hirakal, kemudian ke Yaman, kemudian ke Muqayqis. Itu semuanya memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim ila azimir Rum, banyak ke Hirakal ila azimir Rum. Ya. Assalamu ala man ihtada. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian beliau mengatakan aslim taslam. Masuk Islamah kamu, maka kamu selamat. Tapi beliau menulis suratnya itu di setiap suratnya itu mesti dimulai dengan basmalah. Ya, dimulai dengan basmalah. Begitu juga surat-surat para rasul terdahulu. Seperti suratnya Nabi Sulaiman yang dikirimkan ke Ratu Bilqis nggih, yang dibawa oleh burung itu di dalam surat apa niku disebutkan niku wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya itu gimana Mas? Ada yang bantu? Saya lupa ayatnya. Gitu. Ya, di situ juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Walaupun masalah basmalah ini apakah termasuk dari Al-Quran atau tidak itu ada khilaf. Ya, kecuali yang tadi, ya,
satu tadi yang Allah Ta'ala menceritakan suratnya Nabi Sulaiman itu semuanya sepakat kalau itu Al-Quran. Tetapi basmalah itu apakah di setiap awal surat, ya, maksudnya Al-Quran, dan di setiap ayat awal surat atau tidak, itu ada khilaf yang besar, ya, di antara para ulama. Kemudian yang kedua, isti'nasan bihadis, yaitu mengikuti hadis Nabi alaihi salatu wassalam atau menjalankan hadis Nabi alaihi salam, kullu amrin dzibarin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang mempunyai manfaat yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa abtar, maka itu kurang. Ya, maka itu kurang. Walaupun di sini hadisnya ini hadis yang dhaif, tapi masih bisa dilaksanakan gitu. Ya, sebagai pengamalan dari hadis itu. Kemudian ketiga, iqtidaan bi ulama is-salaf rahimahumullah. Ya, mengikuti dan mencontoh ulama salaf terdahulu. Dan yang terakhir, tayammunan wa tabarrukan bil bida'ati bismillah ta'ala. Mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan. Atau kalau dalam bahasa itu apa ya? Bahasa kita itu tabarruk, ya. Ngalah berkah. Ya, ngalah berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan. Kemudian kenapa para ulama ketika menulis juga memakai hamdalah? Kan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah atau innal hamdalillah gitu kan. Ya. Kenapa selalu seperti itu? Jawabannya ada 3 di sini. Ada 4. Pertama, iqtidaan bin Nabi SAW kama fi khutbatil hajati. Mengikuti Nabi SAW. Ini ikhwah. Inilah para ulama. Bagaimana antusias mereka mencontoh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu menjadi percontohan itu tidak hanya di dalam ibadah tok. Enggak. Tapi semuanya gitu. Semua aspek hidupnya beliau itu menjadi suri tauladan kita. Makanya Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran itu, laqad kana lakum fi Rasulillah, bukan fi ibadati Rasulillah, bukan fi salati Rasulillah, bukan fi muamalati Rasulillah, tidak, tetapi fi Rasulillah langsung. Ada dalam diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ya. Jadi tidak hanya dari segi sholatnya saja, hajinya saja, tidak hanya di ibadahnya saja, enggak, tapi semuanya itu. Dalam ibadah apalagi, gitu ya. Apalagi dalam ibadah. Bahkan para ulama, para sahabat itu sampai jalannya saja itu ngikuti Nabi SAW. Buktinya apa? Mereka meriwayatkan bagaimana Nabi SAW jalan kan? Ya. Nabi SAW dalam riwayat itu kan, Rasulullah SAW kalau jalan itu seperti batu yang gelinding dari atas, agak cepat. Tapi bukan keburu-buru, ya, bukan lari-lari. Tapi memang beliau kalau jalan itu diibaratkan seperti batu yang gelinding dari tempat yang agak tinggi, gitu. Sampai disifati seperti itu berarti mereka mengamati benar bagaimana Nabi SAW gitu, dan mereka mencontoh itu. Nah, kita pun seharusnya seperti itu, tidak hanya di dalam ibadah, tapi juga dalam muamalat, dalam kehidupan seharian kita. Nah, para ulama sudah mempraktekkan diantaranya dengan di dalam tulisan-tulisan mereka. Kemudian yang kedua, istinasan bi hadits kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil hamdi, ya. Karena di sini ada 2 riwayat,
Ada yang mengatakan bismillah, bi bismillah, ada yang meriwayatkan dengan bihamdillah gitu. Fahuwa abtar, itu juga kurang. Kalau ada sesuatu yang ada manfaatnya di situ kemudian enggak diawali dengan hamdalah, ya, maka itu kurang. Kemudian ketiga, iqtidaan bi ulama salaf, mengikuti para ulama salaf. Karena kita akan dituntut untuk, ya, ketika kita ini berbicara masalah syariat, maka kita mencontohnya itu ke yang sudah lewat, ya, ke yang sudah lewat, maksudnya yang dulu gitu. Berbeda ketika kita berbicara masalah teknologi. Kalau teknologi kan ke depan, kita mikirnya itu ke depan gitu ya. Ya, sekarang ada Android. Yo, kalau bisa besok itu lebih baik lagi gitu, ya, lebih canggih lagi gitu. Sekarang 4G, ya besok jangan cuma 4G. Ya, sekarang apa? 5 ya? 5. Kalau sudah 5-nya itu sudah merata, ya jangan 5 saja. Ini nggak bisa kalau dalam ibadah. Kalau dalam ibadah dibuat kayak gitu, ya semuanya buat syariat sendiri, Pak. Ya. Kalau masalah ibadah, masalah akidah, dikembalikan ke yang dulu. Gitu. Kita nengoknya ke yang dulu, bukan memandang ke depan. Makanya senantiasa mengikuti ulama-ulama salaf. Kemudian yang keempat adalah syukrullahi azza wa jalla ala ni'amihi alladhi minha ma katabahu al-alim aw qalahu. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah taala takdirkan dia untuk bisa menulis. Ya. Dia bisa menulis kitab ini, ya, bisa menulis karangan ini, itu kan semuanya atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau enggak akan bisa menulis. Kemudian kita masuk ke daras awal. Pelajaran yang pertama yaitu surah Fatihah wa qisaru as-suwar. Beliau al-muallif mengatakan suratul Fatihah wa ma amkana min qisari as-suwar. Maksudnya seseorang itu mempelajari surat Al-Fatihah itu minimal surat Al-Fatihah kita pelajari, Pak. Minimal sekali. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini yang menjadi satu-satunya surat yang menjadi rukun untuk dibaca ketika kita sholat. Enggak sah kalau kita sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ya. Makanya beliau menyatakan suratul Fatihah wajib semua orang muslim itu mempelajari surat Al-Fatihah ini. Jangan hanya hafal tok atau cuma dibaca Al-Fatihahnya, tapi sesekali kita mempelajarinya, mentadaburinya gitu. Wa ma amkana min qisari suwar, kalau bisa ya surat-surat yang pendek. Nah, kata beliau surat pendek itu yang dari mana? Min surati zalzalah ila suratin nas, yaitu dari surat zalzalah sampai surat an-nas. Ini paling seneng kalau dibaca imam. Nah gitu ya, surat zalzalah sampai an-nas yang dibaca, Masya Allah. Dan ini kan sering dibaca gitu. Makanya beliau menganjurkan untuk mempelajari surat-surat yang pendek ini. Surat-surat pendek ini dipelajari ketika dia membaca, pas sholat dibaca, dia paham dengan apa yang dibaca gitu. Selama ini kita nggak khusyuk dalam sholat karena kita nggak paham dengan apa yang dibaca imam. Bahkan mohon maaf, Al-Fatihah saja juga nggak paham gitu. Artinya saja pun juga nggak paham. Alhamdulillahirabbil alamin itu apa, Rahmanur Rahim itu apa. Maka kekhusyuan kita hilang dikarenakan itu, Pak. Ya. Masyaallah muslimin azanillahu wa iyyakum. Nah, bagaimana di dalam mempelajari ini? Talqinan, secara talqin dalam bacaannya yang benar. Jangan sampai terkhususnya adalah Al-Fatihah membacanya salah.
Ya. Dalam baca Al-Fatihah ini tidak boleh salah. Bahkan para ulama fikih, fuqaha itu sudah menjelaskan masalah ini, Pak. Kalau ada imam kok baca Al-Fatihah salah dan salahnya itu salah jali, maka tidak boleh bermakmum dengannya. Tidak boleh, Pak. Ya. Salah jali itu yang merubah makna. Alhamdu, dia baca alhamdu. Nah, ini merubah makna sekali. Kalau alhamdu itu kan artinya segala puji, nggih. Alhamdulillah itu segala puji. Tapi kalau alhamdu itu maut, kematian, binasa. Dan masa alhamdulillah waliyatubillah. Ya, kematian bagi Allah Ta'ala. Oh, ini kan merubah makna. Ya. Mohon maaf sekali ya, ini sudah tersebar di masyarakat kita. Ya, tersebar di masyarakat kita yang namanya imam itu yang paling tua. Gitu? Pokoknya yang paling tua dia lah yang di monggo gitu. Padahal di situ mamanya ada yang pinter baca, ya, yang fasih bacanya, ya. Kalau sampai orang tua tersebut bacanya itu salah, maka orang yang tahu, oh ini salah, tidak boleh sholat jadi makmum. Ya. Dia harus sholat sendiri, Pak. Ya. Terus kalau dia sholat sendiri, bagaimana caranya? Ya, kalau sholat sendiri kan nanti dilihat sama orang, oh ini orang nggak menghargai gitu ya. Ya. Ada yang mengatakan, ya sudah sholat bersama makmum, ya sama makmum yang lainnya, tapi niatnya sendiri. Dia cuma mengikuti harokatnya, mengikuti gerakan saja. Tapi sebenarnya dia sholat sendirian, ya, supaya tidak, ya, itu niatnya sendiri, tidak bermakmum. Itu. Ini saking pentingnya orang itu belajar baca Al-Fatihah. Ya. Harus benar-benar benar di dalam membaca Al-Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau dibaca iyyaka, ini juga salah. Dan banyak yang baca seperti itu, nggih. Iyyaka, kan beda itu. Kalau iyyaka itu artinya hanya kepadamu, ya. Kalau iya itu jenengan pernah lihat nggih. Kalau pagi hari itu matahari sinarnya itu masuk ke rumah. Ya, biasanya kalau rumah dahulu itu kan pakai genteng, terus nggak ada plafonnya. Itu biasanya kan kalau pagi hari sinarnya terang, itu kan masuk itu. Nah, ini namanya iya. Itu sinarnya itu. Ini kan jauh sekali maknanya, jauh sekali gitu. Ya kan witin azani Allahu wa iyyakum. Wa tashihan lil qiraah, dan pembenaran di dalam membaca, wa tahfizan, dan juga menghafalnya, ya. Wa syarhan lima yajibu fahmuhu, dan penjelasan supaya dia faham kandungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah khususnya, dan umumnya kalau bisa ya tadi kisah suwar tadi dari Al-Zalzalah sampai An-Nas. Dalam kitab aslinya tidak disebutkan, Pak. Dalam kitab aslinya Turusul Muhimmah li Amatul Ummah ini, surat-surat ini nggak dibahas. Ya, sedangkan ini dibahas itu semuanya dari pensyarah nyarah Al-Fatihah, ya, menafsirkan Al-Fatihah, Al-Zalzalah sampai An-Nas itu dari pensyarah semua. Sedangkan kitab aslinya tidak ada. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sudah jam 10. Sampai sini dahulu, insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada saja tanya jawab.
Nggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau nggak ada itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.